Nah, kalau misalkan kita udah terkena nih ya gejala dari mpox ini, yang pertama kita harus lakukan itu apa? Jadi untuk yang bisa kita lakukan itu kita harus pertama ke dokter dulu ya, ke tenaga medis pokoknya, atau ke puskesmas terdekat. Lalu selanjutnya bisa dilakukan kita tuh isolasi mandiri. Dan di isolasi mandiri ini kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi hal-hal simpel yang kayak harus merawat diri, kebersihan diri. Contoh simpel, cuci tangan. Nah, cuci tangan sebelum makan, setelah makan, atau habis aktivitas kayak gitu. Jadi kita harus yang lebih aware kepada diri sendiri. Terus habis itu mungkin kalau teman-teman untuk pasien-pasien kayak gini kan kebersihan kulit itu paling utama. Jadi harus rajin mandi. Nggak lupa rajin mandi. Ya. Lihat lagi deh. Iya, lihat aku lagi. Kok tahu sih? Buka nih gitu. Iya. Paling kamu apa itu mandi gitu ya, kayak apa ya mandi? MANDI. Dia mungkin kayak sejenis kucing gitu ya, takut air gitu. Dingin. Iya dingin. Ya, Ngawi gimana suasana hawanya? Ngawi panas banget. Oh, panas. Terus di Lumajang agak dingin. Oh, makanya. Airnya seger banget di sini. Oh, tuh kan makanya. Apa itu mandi apalagi pagi-pagi? Betul. Pas mau jaga ke poli gitu ya. Pagi banget gitu. Mandi kok aku mandi. Oh, mandi aman. Tapi kalau lagi libur mungkin males ya. Oh, Bercerita sendiri rupanya. ya, masih aman lah ya kalau cuma sekali-sekali doang gitu ya, nggak rutin yang jarang mandi banget. Enggak lah. Oh, enggak ya. Nanti ketahuan. Ketahuan deh. Oke, kalau misalkan kita sudah terkena itu ya, kalau supaya tidak semakin parah itu apa yang harus dilakukan juga? Iya, jadi kalau udah terkena ya tadi kan udah dibilang kalau udah terkena harus ngapain? Harus laporan ke puskesmas terdekat mungkin ya, biar langsung ada prosedurnya nanti ya, nanti isolasi. Dan biar nggak semakin parah ya itu nanti dilihat lagi kalau sebenarnya kalau mpox-nya tuh dia ringan, masih yang ringan, nggak terlalu gejalanya nggak terlalu serius, itu bisa sembuh sendiri. Isolasi mandiri, makan yang sehat, itu jaga kebersihan tadi, itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau yang berat nanti perlu isolasi di pusat, dirawat di rumah sakit seperti itu. Nanti bakal diberi obat-obatan. Sebenarnya kan karena virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri ya, karena di tubuh kita tuh udah ada sistem imun yang bisa melawan. Udah ada tentaranya, ada tamengnya gitu. Cuma perlu ada pendukung kan, mungkin demamnya tinggi, nyeri kepala kan ada nyeri kepala juga itu kayak gitu yang perlu obat. Nah, juga kalau orang-orang yang punya resiko tinggi seperti misalnya tenaga kesehatan misalnya kena, terus kemudian orang-orang dengan HIV yang kena, ataupun orang yang tadi hubungan laki itu tadi. Iya, hubungan yang tidak diperbolehkan ya. Betul sekali. Itu perlu pakai antivirus juga. Ada obat antivirus. Jadi sebenarnya obat ini tuh obat yang mirip-mirip sama obat yang buat cacar sebelumnya. Bukan yang cacar air ya, cacar yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau tadi kan di awal memang kasus ini tuh sudah meluas gitu ya. Bukan kalau tadi awalnya kan cuma endemi di Afrika gitu ya. Terus sekarang sudah dia melalang buana gitu kan. Traveling dia. Iya benar, ke seluruh dunia gitu. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri sudah ada 200-an ya yang meninggal. Oh, bukan itu di seluruh dunia. Kalau di dunia. Indonesia ada sekitar 88 kasus yang terkena. Tapi tidak ada meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti apakah ini bisa sama kayak COVID? Soalnya kalau kita misalkan lihat dari, ya memang kita tidak boleh percaya, tapi kan di media sosial ya ada yang digadang-gadang nanti 2024 atau 2025 akan kembali ada seperti pandemi lagi COVID yang dulu gitu. Nah, apakah ini juga misalkan yang kalian lihat gitu ya dari penyakitnya, gejalanya dan lain sebagainya, bakal bisa jadi pandemi juga nggak sih? Nah, itu kemarin tuh awalnya kita juga kayak pas lihat penyakit itu kayak kan karena di pelajaran kita kan cuma sekedar tahu, nggak yang karena di sini kan nggak ada kan.
Terus kalau itu ada tiba-tiba ada mpox masuk kayak gitu, kita kayak khawatir apakah ini juga bisa kayak COVID kayak gitu ya, penyebarannya bisa sampai lockdown dan lain-lain gitu ya. Takut kayak gitu juga ya. Tapi ternyata setelah baca-baca karena penyebarannya tuh kan agak susah juga ya, agak kayak COVID. Kalau COVID kan lewat droplet, bersin batuk bersin kan langsung bisa. Kalau COVID itu, kalau ini tuh harus kalau misal kontak fisik ya kontak yang sangat erat dalam waktu lama. Yang cepet ya itu hubungan seksual seperti itu cepet. Kalau cuma sekedar kayak misalkan salaman, kita nggak tahu. Salaman ya kan maksudnya itu lama ya. Kan kalau dulu COVID itu kan kita salaman kan nggak boleh gitu social kan. distancing kan. Nah iya, terus kita ke ATM juga itu kan harus hati-hati. Seringnya kan pakai handscoon, bener gitu kan. Nah iya itu kan parah banget gitu. Tapi kalau untuk mpox ini enggak semudah COVID menyebarnya itu. Jadi insya Allah nggak sampai kayak pandemi gitu lah. Insya Allah. Masih yang dalam kategori yang masih rendah gitu untuk menjadi pandemi lagi, endemik lagi kayak COVID-19 ini. Nggak semasif COVID. Yang jelas ya itu tadi PHBS ya. Iya betul. Nah itu kadang kan males cuci tangan. Nah itu. Ngerasa kita kayaknya nggak apa-apa, nggak megang apa-apa gitu kan. Iya. Tapi ternyata tanpa sadar kita habis megang apa. Iya, megang ini, megang apa gitu, bahkan megang uang. Gitu ya. Kan uang kotor juga ya. Uang kotor. Balik kembalian uang kotor kan. Uang kotor. Beda. Uang kotor atau uang panas nih? lagi happening nih. Ada yang gapura. Kalian tahu nggak kasusnya? Jadi kita ngomongin itu. Gapura. Iya, minta dananya MM-an, tapi dia pakai triplek. Kan harusnya betul. Ya kan, doyong itu kena angin. Iya benar. Terus udah ada yang bolong-bolong juga. Triplek mahal juga ya sampai miliaran. Impor mungkin ya. Oh iya bisa ya. Kamu sih nyindir uang kotor, uang panas ini. Iya kan kita jadi mikirnya kan kemana-mana. Karena kan kita ngebahasnya mpox. Jadi masuk kemana-mana ya. Kemana-mana nih. Iya. Kalau tadi kan hampir sama ya memang ya. Kalau ciri-cirinya dari mpox, terus cacar air yang sekarang. Kalau cacar dulu kan memang sudah nggak ada ya kata kalian ya. Itu ada bedanya nggak sih? Biar apa ya yang menonton tayangan ini tuh kayak tahu gitu. Oh ini mah cuma cacar air gitu. Atau ini kayaknya harus cepet-cepet dibawa deh karena ini kayaknya bukan cacar air biasa gitu. Nah itu ada bedanya nggak? Ya kalau misalnya yang cacar air ini mungkin lebih yang demamnya itu bisa sampai 39 derajat Celcius. Terus habis itu ruam-ruamnya itu bisa yang sampai di berbagai macam ruam. Jadi kalau misalnya tadi yang monkeypox itu, mpox itu ruamnya itu cuma satu kayak jadi samaan semua modelannya ya kayak gitu-gitu aja satu. Jadi kayak kalau cacar air tuh kayak nanti ada pelenting, ada yang masih baru kayak gitu. Bervariasi. Bervariasi. Tuh kayak barengan gitu. Kalau mpox kayak muncul semua tuh bareng gitu ya. Misalkan di sini bisa barengan nih, gitu ya. Terus kalau cacar air ada yang udah lepas, ada yang kayak gitu. Macam-macam, ada yang meletus kan, udah meletus. Nanti ada kecil lagi, ada yang kecil lagi kayak gitu. Banyak. Itu bedanya ya cacar air sama mpox gitu. Tapi kalau dari demamnya sih kayak mungkinnya hampir sama ya. Mirip-mirip. Jadi kan kadang rancu gitu kan. Jadi lebih yang kayak lihat lebih jenis ruamnya sama mungkin terinfeksinya dari mana nih, habis dari mana gitu. Itu perlu ditanyakan lagi ya, ditanyakan lebih lanjut baru lagi. keluar negeri apa enggak kayak gitu ke daerah endemis kayak gitu. Dan baiknya sih walaupun kena cacar air ataupun cacar mpox ya langsung aja ke fasilitas kesehatan. Nanti biar dokternya aja yang mengarah, yang menjelaskan. Jangan ngide-ngide ini. Nanti kalau ditunda-tunda takutnya malah parah kan. Iya sih, ya benar. Kan cacar air juga penyakit juga kan. Iya. Dibatin. Kalau dulu cacar air dikasih parutan jagung. Pernah dengar nggak? Aku pernah. Tuh, kan pernah dengar. Kamu nggak pernah sakit ya? Jagung. Iya ya kan. Aku sendiri yang mengalami. Tuh. Soalnya kan nenek kan dari nenek yang udah tahun berapa ya, ini kayak
udah nak pakai ini. Iya, cepet Kupikir kering, apa nih gitu. kok kuning-kuning gitu ya. Pas udah dibalurin gini, apa ya ini kok kayak baunya kayak jagung ya. Tapi aku masih yang kayak berpositif thinking, oh ini bukan nih, kayak pasti mungkin dari apa gitu kan. Oh iya, ini habis marut jagung gitu. Loh, ini jagung semua sebenarnya. Loh kan iya kan bener kan. Ya sebenarnya kadang kita sebagai apa ya generasi gitu ya, generasi yang sekarang sebenarnya tahu ilmunya. Tapi kan kalau udah musuh orang tua nih ya, Nggak bisa. Susah. iya, udah pakai ini dulu aja gitu. Udah bener. pakai ini dulu. Nanti kalau bagian udah nggak bisa baru ayo ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit. Rumah sakit. Kalau udah marah gitu ya. Iya, benar banget. Tapi kadang suka ada yang Ada yang bisa ada yang bisa sembuh ya. Kayak Iya. anak kecil yang biang keringat dikasih tepung kanji. Tepung kanji, Iya. pernah dengar. Kan itu kan ya dulu Iya, ya. iya. Tapi kalau sekarang sih ya kita harus bisa mengedukasi masyarakat juga gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kayaknya kurang enak Iya. gitu dirasa gitu ya, ataupun juga kita ada sakit apa gitu ya, lebih baik langsung ke ini vaskes Vaskes. aja ya. Betul Vaskes sekali. terdekat Terdekat aja. Malah bisa di cover BPJS juga ya. Betul. Oke. Bisa. Kalau tadi faktor apa ya? Faktor resikonya lebih ke kayaknya sih aku lihatnya kayak lebih ke orang dewasa ya. Karena kan dari melakukan hubungan gitu kan, terus ataupun juga ya lain sebagainya. Nah, kalau mpox ini bisa nggak sih ke anak-anak? Nah, mpox sendiri ini bisa kena anak-anak karena awalnya itu kan penyebaran itu juga di Amerika itu kasus pertama karena dia itu memelihara tupai dari Afrika yang ternyata itu terkenal karena mpox itu infeksi. bisa menyebar ke hewan-hewan Hewan juga. juga. Oh iya ya, memang sebenarnya kan virus ini dari hewan ya? Iya, dari betul. monyet. Ternyata itu bisa juga menyebar ke hewan-hewan roden apa kayak pengerat gitu, tikus-tikus gitu. Primata itu bisa. Iya, Dan itu di Amerika itu dia kena karena hewan memelihara hewan tupai itu. Afrika. Jadi hewannya yang terinfeksi. Dan yang juga lucu bisa lagi kena. di Prancis itu ada dia menularkan ke hewannya, ke anjingnya. Lucu banget ya. Hewan. iya ya. Ini malahan jadi manusia yang menularkan Menularkan ke hewannya hewan. ya. Iya. Oh, masa saya aja yang kena, kamu juga kena Harus kena. gitu. Bestie. Oh iya, jadi kalau istilahnya kita majikannya kena, kamu juga harus kena gitu ya. Oh lucu ya. Biasanya kan manusia yang tertular dari hewan. Karena hewannya kan nggak tahu gitu ya. Oh, oke. Berarti kalau anak-anak ini mungkin bisa dari hewan peliharaan mungkin ya. Iya, bisa banget kalau misal peliharaannya terinfeksi atau mungkin nggak tahu ada tikus yang terinfeksi kan anak-anak suka Main-main gitu, main. pegang-pegang main-main. Oh iya. Perintilan kecil-kecil. Iya, jadi sebenarnya anak dewasa juga bisa ya. Bisa. Cuma kebanyakan emang dewasa kalau yang kasus saat ini itu. Oh iya ya kayak tadi ya HIV. HIV. Ke Inggris. Inggris banget ya. Gimana? Enggak sih, emang sebenarnya yang benar kan itu ya. Iya. Kayak kita ngomong ini wifi. Itu yang benar wifi atau wifi? Wifi. Wifi. Ya kan yang benar. Tapi kita Wifi nih. iya. Wifi-nya apa? Wifi. Wifi Wifi-nya apa? Iya, justru kalau kita ngomong yang benar kayak wifi-nya Aneh. sih gitu ya kayak Aneh ya. aneh ya. Kita di HIV kayak Wow. ada ini bule. Ada bule. Oh dia Pak Le. Pak Le. Kita Le. bule. Bule. Oh iya, bisa juga. Pak Le bule. Kamu baru engah ya? Baru Kamu baru engah. agak susah menyerap. Oh iya. Apalagi jokes milenial ya. Milenial. 90-an. Kalau Iya. kita apa Gen Z ya? Gen Z. Tapi Nada masih bisa ngobrol sama aku. Dia peralihan soalnya. Kamu mana 2000? 99. Oh 99, oh iya benar. Masih- Dia masih masih ada, peralihan ya, iya. 99 ke 2000. Hampir gitu. Iya, begitu dia nanti ulang tahun ke-1 udah milenium. Nah itu dia, jadi kayak bingung aku apa sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kamu bisa ke milenial, Bisa. bisa ke Gen Z, Gen Z. gitu. Fleksibel, Iya, yang nggak bisa. bisa ke Alpha. Ah itu Jauh. jauh. Jauh.
Jauh ya anak-anaknya kita lah gitu ya. Itu baru ke Alpa. Nah, kalau COVID tadi itu kan bisa menyebabkan pandemi gitu ya. Terus kalau Mpox ini kan enggak gitu ya. Tapi kan hampir sama nih ya, sama-sama bisa menularkan juga gitu ya. Meskipun prosesnya agak lama, tidak secepat COVID gitu. Ada vaksinnya enggak? Ya, untuk vaksinnya sih ada. Jadi awalnya itu dia modifikasi dari vaksin yang sebelumnya buat cacar. Jadi kayak dimodifikasi lagi, disesuaikan lagi. Sekarang udah ada vaksinnya sih. Namanya MVABN singkatannya. Cuma kepanjangannya agak susah. Oh iya. MVABN. Iya, itu vaksinnya udah ada. Cuma untuk vaksinnya ini prioritasnya itu buat orang-orang yang beresiko tadi, tenaga kesehatan, yang kontak erat gitu. Kemudian orang-orang HIV tadi, kemudian sama orang-orang yang itu tadi, kelainan seksual yang seks laki tadi, karena insidensinya kan banyak di mereka. Jadi kayak vaksinnya tuh lebih diutamakan untuk mereka biar nggak terkena, karena nanti bisa kalau sudah terkena apalagi HIV itu bisa kayak lebih parah gitu loh, karena imunnya kan rendah. Bisa menurunkan imun juga gitu ya. Jadi kayak karena imunnya udah rendah nggak bisa ngelawan virusnya itu, jadi lebih parah gitu loh. Jadi sebaiknya dicegah pakai vaksin tadi, biar nggak parah kalau terkena. Tapi kan kalau vaksin sebenarnya kan kayak pencegahan dulu pencegahan dulu. Tapi kan untuk mendapatkan itu kan sebenarnya nggak mudah ya untuk mendapatkan vaksin itu gitu ya. Kalau dulu zamannya kita setelah pandemi itu kan vaksin kayak udah ada jadwalnya ya dari pemerintah gitu ya. Tiap puskesmas ada, tiap vaskes ada, di rumah sakit juga ada gitu. Meskipun dijadwalkan pasti nakes dulu yang didahulukan, terus kemudian baru masyarakat umum. Nah, kalau untuk untuk mendapatkan vaksin Mpox ini kan agak susah juga ya. Iya, agak susah. Pengajuannya jadi kayak susah gitu ya. Terbatas untuk yang itu, yang beresiko tinggi aja. Yang diutamakan. Kalau yang masyarakat nih masih belum sih, karena ya penyebarannya nggak semasif COVID. Iya. Jadi di negara-negara tertentu aja gitu. Dan alhamdulillah Indonesia tidak terlalu banyak betul. Dan tidak menjadi itu pandemi lagi gitu. Kayak situasinya kayak COVID itu enggak. Jadi lebih aman lah. Aman insya Allah aman lah. Di Lumajang sendiri kan juga belum ada ya. Jangan ya. Jangan ya Dek ya. Jangan Dek ya. Jangan mampir ke sini Mpox ya. Kasihan soalnya. Apalagi kalau anak-anak itu kan ngerasain itu ada panas-panasnya juga nggak sih? Panas. Iya, panas, nyeri juga. Nyeri kepala. Gatel. Oh iya, aduh kan itu ruam-ruam kan tadi. Apalagi itu kan pengen garuk, tapi nanti khawatir pecah malah nyebar-nyebar kayak gitu kan. Oh iya, cacar air aja kan nggak boleh digaruk ya. Nggak boleh digaruk. Soalnya nanti kalau pecah tuh jadi kayak bopeng. Ya kan? Udah gitu bopeng, udah gitu nyebar lagi nanti. Makin gatal kan, nggak sembuh-sembuh. Kena cairannya itu. Oh iya. Makanya itu alasannya kenapa nggak boleh digaruk. Jadi benar-benar harus nunggu sampai kering gitu ya. Oh, ini pengalamannya Nada nih kemarin ya kan? Pernah nggak maksudnya kemarin? Oh iya. Nah, itu nunggu sampai kering juga itu. Sampai kering. Tapi untuk yang pertama-tama kan nggak tahu, namanya masih anak-anak ya, masih SD. Ya kan kupikir gatel banget. Garuk lah. Iya, ya mungkin digaruknya tuh kayak yang nggak niat garuk tapi kegaruk gitu loh. Kan gatel. Jadi dia pecah gitu kan. Atau mungkin ada yang emang kayak tiba-tiba kan langsung pecah sendiri, mungkin kayak cuma kena kain biasa. Oh iya, kayak kegesrek gitu ya. Itu pecah, terus saya lihat kayak kok makin nambah, kayak mungkin ini sih ya benar itu kayak makin nyebar gitu loh. Jadi ada yang bentukannya kayak masih basah, habis meletus kan basah kayak gitu kan, kena cairannya. Jadi harus yang kayak rajin-rajin ya itu tadi kena obat tradisional tadi, jagung. Tapi itu beneran kering nggak? Kering ya? Iya kan, bener ya? Bikin adem. Oh iya, katanya gitu. Soalnya saya sendiri belum pernah. Sama mengurangin gatel, kata eyang saya itu. Tapi ternyata emang benar gitu. Iya. Mungkin penanganan pertama dulu di rumah gitu ya, biar nggak bingung gitu ya. Soalnya pas masih awal-awal banget kayaknya itu, pas 3 harian. Terus eyang kayak, ini kasih ini jagung gitu. Jadi diparutin jagung. Kalau kamu udah pernah? Pernah. Oh, pernah cacar air juga. Oh, nggak diparutin ya? Apa parutan kelapa? Enggak. Buat telepon.
smartphone. Cuma dikasih beda aja biar nggak terlalu modern. Maklum Gen Z ya. Kamu peralihan ya. Bisa ke jagung, bisa ke Salah beda semuanya aku coba. Iya bener-bener. Oke deh, makasih banyak ya Nada dan juga Nado. Nano. Keren juga ya kalau Nando ya. Nano. Oh iya. Tapi untungnya kalian bukan pasangan ya. Bukan. Jadi nggak bisa disama-samain gitu. Jangan. Oh iya. Jangan deh ya. Jangan ya Dek ya. Ini terlalu muda untukmu mungkin ya. Milenial soalnya kan. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, makasih juga Kak Kiki. Ketemu lagi besok-besok mungkin ya kan. Siap. Kalau ketemu di jalan disapa-sapa gitu. Jadul banget ya kayaknya ya. Ketemu di jalan sapa-sapa. Kamu dari Ngawi, kamu dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, ketemu di tengah-tengah. Oh iya. Kayak berasa pantun ya. Ada gunung di sini, ketemunya di tengah-tengahnya apa gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak ya. Sukses buat kalian dua-duanya. Tetap semangat untuk meraih impian kalian. Semangat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Kiki. Dadah.